Filsafat dalam Islam adalah suatu pemikiran yang mendalam untuk mencari kebenaran dengan cara rasional, mengandalkan akal dan wahyu. Dalam Islam, filsafat tidak terpisah dari agama, karena filsafat diharapkan dapat membantu umat Islam memahami ajaran-ajaran Tuhan yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Filsafat ini berusaha mencari hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta, serta memahami bagaimana manusia seharusnya hidup di dunia ini. Filsafat Islam juga mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang hakikat hidup, tujuan hidup, dan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan alam dan Tuhan. 1. Filsafat dan wahyu dalam Islam. Dalam pandangan Islam, wahyu adalah sumber utama kebenaran. Namun akal manusia juga diberikan oleh Tuhan untuk berpikir dan merenung. Filsafat dalam Islam tidak mengabaikan wahyu, tetapi justru berusaha untuk memahami wahyu dengan menggunakan akal. Ini berarti bahwa akal dan wahyu bekerja sama untuk menemukan kebenaran, seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali, seorang tokoh besar dalam filsafat Islam. Akal yang sehat tidak akan menentang wahyu, melainkan justru membuktikan kebenaran wahyu. Al-Ghazali menekankan bahwa akal memiliki peran penting dalam memahami agama. Namun ia juga memperingatkan bahwa akal memiliki batasan dan bisa tergelincir jika tidak dibimbing oleh wahyu. Akal yang tidak terarah bisa jatuh ke dalam. Akal yang tidak terarah bisa jatuh ke dalam kesalahan, sementara wahyu memberi arah yang benar. 2. Filsafat dan etika. Filsafat Islam juga berkaitan erat dengan etika, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Dalam Islam, etika didasarkan pada wahyu, namun filsafat membantu manusia untuk memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tokoh penting yang membahas etika dalam Islam adalah Ibnu Sina atau Avicenna. Ia semangsa, kebahagiaan sejati datang dari kesadaran akan Tuhan dan keselarasan hidup dengan hukum-hukumnya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia dapat mencapai kebahagiaan dengan menjalani hidup sesuai dengan akal, sehat dan ajaran agama. Hal ini penting untuk dijadikan pedoman, karena seringkali manusia tergoda untuk mengikuti keinginan duniawi yang bisa menjauhkan mereka dari tujuan hidup yang hakiki. 3. Filsafat dan metafisika. Metafisika dalam filsafat Islam berhubungan dengan pembahasan tentang Tuhan, alam semesta dan hakikat kehidupan setelah mati. Dalam tradisi filsafat Islam, banyak pemikir yang membahas soal keberadaan Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta. Salah satu tokoh besar yang membahas metafisika adalah Ibnu Rushd, Averroes, yang mengatakan bahwa Allah adalah wujud yang tidak memerlukan apapun selain darinya, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah ciptaannya. Ibnu Rushd berpendapat bahwa Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu yang ada. Alam semesta ini merupakan hasil dari kehendak Tuhan yang mutlak. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya rasionalitas dalam memahami Tuhan, dan menganggap bahwa pemahaman tentang Tuhan harus sesuai dengan akal, sehat dan logika. 4. Filsafat dan ilmu pengetahuan. Salah satu kontribusi besar filsafat Islam adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan Muslim yang berusaha untuk memahami dunia ini dengan cara yang rasional, tetapi juga sejalan dengan ajaran agama. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Farabi, seorang tokoh besar dalam filsafat Islam, ilmu pengetahuan adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Al-Farabi berpendapat bahwa ilmu dan filsafat bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi. Ilmu pengetahuan membantu manusia memahami hukum-hukum alam yang diciptakan Tuhan, sementara filsafat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan penciptaan alam semesta itu sendiri. Oleh karena itu, para ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi, Al-Razi, dan Ibn Al-Haytham sangat berkontribusi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, dari matematika hingga astronomi, karena mereka melihat ilmu sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. 5. Filsafat dan kebebasan berpikir. Salah satu aspek penting dari filsafat Islam adalah kebebasan berpikir. Filsafat Islam mengajarkan bahwa manusia harus berpikir secara bebas dan kritis, tetapi dengan tetap menghormati wahyu dan ajaran agama. Al-Ghazali dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah, Kegagalan para Filsuf, mengkritik pemikiran para filsuf Yunani yang berusaha menjelaskan segala sesuatu hanya dengan akal dan logika tanpa mengaitkannya dengan wahyu. Ia berpendapat bahwa akal yang digunakan tanpa bimbingan wahyu bisa membawa kepada kesalahan. Namun meskipun demikian, Islam mengajarkan bahwa berpikir dan berpendapat adalah hak setiap individu. Rasulullah Muhammad SAW sendiri mengajarkan untuk selalu menghargai perbedaan pendapat dan berusaha mencari kebenaran dengan cara yang baik. Salah satu hadis yang terkenal adalah, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, yang mengisyaratkan pentingnya pencarian ilmu dan kebenaran sepanjang hidup.
Filsafat dalam Islam bukanlah sesuatu yang terpisah dari agama, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk memahami Tuhan, alam semesta dan kehidupan manusia. Dalam filsafat Islam, akal dan wahyu bekerja bersama untuk menggali kebenaran yang lebih dalam. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Al-Farabi memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan pemikiran ini. Filsafat Islam mengajarkan kita untuk menggunakan akal, sehat dalam mencari kebenaran, namun juga mengingatkan kita bahwa akal memiliki batasan dan harus sejalan dengan wahyu. Ini adalah pendekatan yang holistik dalam melihat dunia di mana ilmu, akal, etika, dan agama saling terkait untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan. Filsafat menurut tokoh-tokoh Islam memiliki banyak dimensi dan seringkali berfokus pada pencarian kebenaran yang mendalam, baik melalui wahyu maupun akal manusia. Para pemikir Islam berusaha menggabungkan ajaran agama dengan pemikiran rasional untuk menjelaskan hakikat kehidupan, Tuhan dan alam semesta. Berikut adalah pandangan filsafat menurut beberapa tokoh penting dalam sejarah filsafat Islam. Al-Kindi adalah salah satu tokoh awal dalam filsafat Islam yang dikenal sebagai filosof Arab pertama. Ia berpendapat bahwa filsafat adalah cara untuk memahami kebenaran yang datang dari Tuhan. Al-Kindi menggabungkan ajaran filsafat Yunani dengan ajaran Islam, dan ia percaya bahwa akal manusia dapat digunakan untuk memahami Tuhan dan penciptaannya. Menurutnya, filsafat adalah upaya untuk mencari kebijaksanaan yang sejati, yang tidak bertentangan dengan wahyu. Al-Kindi menyatakan, filsafat adalah pencarian kebijaksanaan dan kebenaran yang dapat memperdalam pemahaman kita tentang Tuhan. Al-Farabi adalah seorang filsuf dan ilmuwan Muslim yang terkenal dengan kontribusinya dalam bidang logika, politik, dan metafisika. Ia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles dan memiliki pandangan yang menyatakan bahwa filsafat dan agama harus selaras. Al-Farabi berpendapat bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk memahami realitas yang lebih tinggi, tetapi ia juga mengakui bahwa wahyu adalah sumber kebenaran yang paling utama. Menurutnya, pencapaian kebahagiaan manusia terletak pada pencapaian kebenaran yang dapat diperoleh melalui akal dan wahyu. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, dokter, dan ilmuwan besar yang sangat berpengaruh dalam tradisi filsafat Islam. Dalam filsafatnya, ia mengembangkan pemikiran metafisika yang membahas tentang Tuhan sebagai wujud yang wajib dan alam semesta sebagai ciptaannya. Ia percaya bahwa akal dan ilmu pengetahuan adalah cara untuk mendekati kebenaran tentang Tuhan dan eksistensi manusia. Ibnu Sina menyatukan filsafat Yunani dengan ajaran Islam dan menekankan pentingnya pencarian ilmu sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibnu Sina mengungkapkan, ilmu pengetahuan adalah jalan menuju kebahagiaan, dan kebahagiaan sejati hanya bisa tercapai dengan mengenal Tuhan. Al-Ghazali adalah seorang tokoh besar dalam filsafat dan teologi Islam yang dikenal dengan karyanya Tahafut al-Falasifah, kegagalan para filsuf. Ia mengkritik pandangan filsafat yang terlalu mengandalkan akal tanpa wahyu, seperti yang dikembangkan oleh para filsuf Yunani. Al-Ghazali menekankan pentingnya iman kepada Tuhan dan wahyu sebagai sumber utama kebenaran, sementara akal manusia memiliki batasan. Menurutnya, manusia harus menggabungkan akal dengan keyakinan, agama untuk mencapai pemahaman yang benar tentang kehidupan dan Tuhan. Al-Ghazali berkata, akal adalah anugerah Tuhan yang memungkinkan kita untuk memahami dunia, tetapi wahyu adalah petunjuk yang menunjukkan jalan yang benar. Ibnu Rushd adalah seorang filsuf dan ilmuwan Muslim yang terkenal karena pembelaannya terhadap filsafat Aristoteles. Ia berpendapat bahwa filsafat dan agama tidak bertentangan, dan keduanya dapat saling melengkapi. Ibnu Rushd menekankan bahwa akal dan logika merupakan alat yang sangat penting untuk memahami Tuhan dan alam semesta, tetapi ia juga percaya bahwa wahyu memberikan panduan yang lebih lengkap. Ia berpendapat bahwa kebenaran dalam agama dan filsafat pada dasarnya adalah satu, meskipun keduanya menggunakan cara yang berbeda untuk mencapainya. Ibnu Rushd menyatakan, akibat dari pengetahuan yang benar adalah pengakuan akan kebesaran Tuhan. Filsafat adalah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang ciptaannya. Mullah Sadra adalah salah satu filsuf besar dari tradisi filsafat Islam, terutama dalam aliran filsafat Syiah. Ia terkenal dengan teori wujud transenden, al-wujud al-mutakabbir, yang menganggap bahwa eksistensi, wujud, adalah realitas yang paling dasar dan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki kedudukan dan hubungannya dengan Tuhan. Ia berpendapat bahwa realitas dunia bersifat berubah dan bersifat transenden, yang menunjukkan bahwa kehidupan ini penuh dengan perubahan menuju kesempurnaan yang bersumber dari Tuhan. Mullah Sadra mengatakan,
Wujud adalah yang paling hakiki dan satu-satunya realitas yang abadi, dan semua yang ada di alam semesta ini adalah manifestasi dari wujud. Tuhan Ibn Arabi, seorang sufi dan filsuf, memiliki pandangan metafisika yang sangat mendalam tentang Tuhan, alam semesta, dan hubungan keduanya. Ia berpendapat bahwa Tuhan adalah satu-satunya realitas yang benar-benar ada, dan alam semesta adalah manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Konsepnya yang terkenal adalah Wahid al-Wujud, kesatuan wujud, yang menyatakan bahwa semua yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah satu, yaitu Tuhan. Ibn Arabi berkata, semua yang ada di dunia ini adalah cermin bagi Tuhan, dan setiap makhluk adalah penampakan dari sifat-sifatnya. Para filsuf Islam memiliki pandangan yang beragam tentang hubungan antara akal, wahyu, dan dunia. Namun semua mereka sepakat bahwa filsafat adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memahami hakikat kehidupan dan alam semesta. Mereka mengajarkan bahwa akal dan wahyu harus berjalan beriringan, saling melengkapi untuk mencapai kebenaran sejati. Pemikiran-pemikiran mereka memberi pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teologi, dan etika di dunia Islam, serta memberikan kontribusi penting dalam peradaban manusia secara umum.